Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-mustami'in wal mustami'at rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan dalam taman ilmu, taman surga yang ada di muka bumi. Kita dikembalikan atau kita dikumpulkan, disatukan dalam kebaikan yang harapan kita bisa melanjutkan estafet kebaikan kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan ini. Tidak ada jalan yang paling baik untuk kita bekali diri kita di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali ilmu. Tidak ada satupun yang kita lakukan di dunia ini kecuali membutuhkan ilmu. Tak terkecuali dalam mengurus urusan keluarga kita, urusan anak-anak kita. Karena sesungguhnya urusan keluarga badainya sangat besar. Walaupun secara zahir dia adalah sebuah keindahan, tapi kata para ulama, sebagian para ulama, rumah tangga itu tak ubah seperti mawar yang dibawanya duri yang tanpa kita sadari siap untuk menusuk jari-jari kita. Dalam rumah tangga tidak ada senior junior. Masing-masing punya tantangan berbeda-beda. Tidak ada jaminan orang yang menikah 5 tahun akan selamat di tahun ke-6. Tidak ada jaminan orang yang menikah 20 tahun bersama, bahkan 30 tahun bersama. Hal yang kecil dalam diri pasangan sudah saling mengetahui. Tidak ada rahasia antara dia dengan pasangan. Tapi siapa yang bisa menjamin akan langgeng untuk tahun berikutnya? Kenapa demikian? Karena dalam Islam tidak ada ibadah ghairu mahdhah yang paling dibenci oleh syaitan melainkan rumah tangga yang penuh dengan keimanan. Pasangan yang tumbuh di dalam ketakwaan, saling menunaikan hak dan kewajiban, punya tanggung jawab besar. Syariat Allah ditegakkan di dalam rumah tangga itu. Ini rumah tangga yang paling dibenci oleh syaitan. Di dalam sebuah hadis kita dapatkan di mana Rasulullah SAW mengatakan di setiap hari syaitan mengumpulkan bala tentaranya, meminta pertanggungjawaban apa yang telah dikerjakan hari itu. Yang satu mengatakan saya berhasil meninggalkan dia, mampu merayu dia untuk tidak salat. Yang satu mengatakan saya mampu merayu dia sehingga dia minum khamar. Yang satu mengatakan saya mampu merayu dia sehingga dia berzina. Tetapi ketika ada di antara prajurit mengatakan saya mampu memisahkan dua pasangan suami istri, maka penghormatan itu diberikan kepadanya. Sekian banyak prajurit yang mendapatkan penghormatan hanya pada
tentara atau pasukan yang bisa dan mampu memisahkan kedua pasangan. Apa kata komandannya? Anta ni'mal jund. Kamu sebaik-baik prajurit. Maka tidak ada ibadah mahdha, ya, ghairu mahdha, yang paling dibenci oleh syaitan. Ibadah ya adalah rumah tangga yang tumbuh di atas keimanan. Selain daripada ukhuwah Islamiyah, persatuan, kekuatan umat Islam, itu juga paling dibenci oleh syaitan. Dia tidak mau bersatu umat ini. Tidak mau satu dalam kebaikan. Mereka mencoba untuk memecah belah umat ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka untuk mengawal rumah tangga membutuhkan ilmu. Ilmu yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan kita akan mempelajari itu, insyaallah ta'ala. Kenapa kita belajar dan bicara tentang rumah tangga? Yang kedua, ikhwah fillah, bahwa kehidupan rumah tangga ini adalah asas kebaikan bagi seseorang. Bahkan adalah tempat yang paling baik di zaman fitnah. Untuk menyelamatkan diri dari fitnah zaman yang sangat luar biasa, maka rumah adalah tempat yang paling baik bagi dia untuk menyelamatkan dirinya. Itu ada keluarganya, ada istri dan anaknya. Adalah tempat yang paling nyaman untuk menjaga diri dari hantaman fitnah di zaman ini. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada salah seorang yang tergoda oleh wanita di luar rumah sana, apa wasiat Nabi kepada dia? Irji' ila baiti, kembali ke rumahmu. Kembali ke rumahmu segera. Jangan berlama-lama di luar, karena fitnahnya begitu besar. Karena sesungguhnya apa yang ada pada wanita yang membuat kamu tergoda, itu pun ada di rumah. Segera kembali ke rumah. Bahkan dalam urusan kehidupan bukan hanya berakhir dengan berakhirnya hayat kita. Ketika seseorang masuk ke alam barzakh, kata Nabi SAW, di saat seseorang selamat dari ujian berat, yang ditanya oleh para malaikat, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Tidak semua orang mampu menjawabnya, dan tidak semua orang selamat. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik di dunia ini untuk beribadah dan beriman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia lulus dalam dalam pertanyaan yang sangat besar itu, maka dia berseru kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat. Meminta kepada Allah. Dalam sebuah hadis Barra' ibn Azib disebutkan bahwa dia meminta kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ah. Tegakkan hari kiamat. Kenapa dia meminta kepada Allah? Ikhwah fillah. Kata dia, akan aku kabarkan kepada keluargaku. Akan aku kabarkan kepada orang-orang yang aku cintai bahwa aku adalah orang yang selamat. Untuk kehidupan di alam yang kekal abadi ditentukan oleh permulaan kita di alam barzakh. Untuk keselamatan perjalanan kita di dalam menuju surga Allah diawali dengan pertamanya kita di alam barzakh. Kalau di alam barzakh kita selamat, maka perjalanan berikutnya akan lebih mudah. Namun apabila di alam barzakh sudah penuh dengan cobaan bahkan azab, itu perjalanan berikutnya akan lebih susah dan panjang. Jelas? Untuk kehidupan yang kekal dan abadi ditentukan oleh permulaan di alam barzakh. Tapi apakah seseorang di dunia ini termasuk husnul khatimah atau sebaliknya? Maka ditentukan oleh bagaimana dia mengakhiri kehidupan di dunia ini. Ya, orang ini baik atau tidak?
ya, maka dilihat bagaimana dia mengakhiri dunia ini. Kalau dia mengakhiri dengan husnul khatimah, insyaallah itu akan membantu dia awal perjalanan yang baik untuk alam setelah alam dunia ini. Oleh itulah ikhwah fillah rahimakumullah, kita belajar tentang keluarga. Karena keluarga itu adalah kekuatan besar umat ini. Kekuatan besar negara ini adalah ada pada keluarganya. Kualitas negara itu ditentukan oleh kualitas masyarakat. Kualitas masyarakat berawal dari sebuah titik yang harus diperhatikan, yaitu kekuatan keluarga. Hari ini kita akan bicara dan terus akan bicara tentang keluarga, agar kita sama-sama memperbaiki keadaan dan kondisi kita. Saya katakan sekali lagi bahwa rumah tangga bukan hanya sekedar kita mendapatkan keturunan, bukan hanya sekedar kita mengakhiri masa lajang kita, atau sekedar menikah orang menikah kita, tidak. Tapi lebih daripada itu, Islam menginginkan bahwa dengan pernikahan yang diikat dengan mitsaqan ghalidhan, Allah menginginkan kita memakmurkan bumi ini. Ada orang yang akan melanjutkan estafet kebaikan kita, perjuangan kita. Oleh karena itulah nabi-nabi pilihan, para rasul-rasul pilihan, mereka selalu bermohon kepada Allah, meminta kepada Rabb agar mereka diberikan juga anak dan keturunan. Di antara doanya, Rabbi la tadzarni farda wa anta khairul warithin. Ya Rabb, jangan engkau jadikan aku sendirian di dunia ini tanpa punya keturunan. Rabbi habli minas salihin. Dan seterusnya. Banyak doa-doa dan untayan doa para anbiya dan rasul di dalam Al-Quranul Karim yang kita dapatkan tentang harapan-harapan mereka dari anak keturunan. Ikhwatul iman hafizakumullah wa ra'akum. Bicara tentang keluarga, bicara tentang kebesaran Islam. Karena tidak akan mungkin kebesaran umat ini hadir tanpa mengawali pembicaraannya dari keluarga-keluarga muslim. Karena kebesaran Islam, kepemimpinan pada umat ini, Allah titipkan amanah besar itu pada keluarga. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah menitipkan amanah generasi-generasi pemimpin mulia, pemimpin-pemimpin hebat itu lahir dari keluarga-keluarga yang hebat. Lahir dari keluarga-keluarga yang punya visi besar, punya semangat juang dalam agama yang mulia ini. Insya Allah mulai malam ini dan ke depan, semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan, kita akan membedah sebuah kitab yang ditulis, ya, judulnya Buyutul Mubasysyirin bil Jannah. Kalau dalam bahasa Arabnya, atau boleh kita terjemahkan, kita akan membedah profil keluarga sahabat-sahabat yang masuk surga. Jadi kita akan membahas satu persatu profil keluarganya, bagaimana ayahnya, bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, ya. Itu akan kita ambil pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah para sahabat yang telah dijanjikan bagi mereka surga. Karena tidak ada qudwah yang paling baik bagi kita di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan berkeluarga, melainkan mereka para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Yang utamanya tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membedah, ya, dan melihat, mengambil ibrah dan pelajaran pada setiap, ya, kisah-kisah keluarga dari sahabat-sahabat mulia tersebut. Ikhwatul iman hafizakumullah wa ra'akum. Pertama tentunya keluarga sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar As-Siddiq ma'ruf, ya, sahabat yang dikenal, sahabat Rasulullah
sebelum Nabi hijrah dan setelah Nabi hijrah. Dia bernama Abdullah ibn Abi Quhafah. Abdullah ibn Abi Quhafah. Ya. Di Abu Bakar itu namanya siapa? Abdullah. Bapaknya Abu Quhafah. Nah, di antara keistimewaan keluarga ini, ya, keluarga ini adalah keluarga yang hebat jika dibandingkan dengan keluarga-keluarga sahabat yang lain. Dan semua keluarga sahabat hebat. Wabil khusus keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu keluarga yang bapaknya, ibunya beriman. Abu Quhafah ittifaq ulama dia beriman. Dianya Abu Bakar apalagi As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, yang digelar dengan As-Siddiq, yang membenarkan awwalu rajulin aslama fil Islam. Laki-laki pertama yang masuk Islam. Tidaklah terdengar berita tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia langsung mengimani Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kedua, level atas beriman. Level kedua, dia dan istrinya juga beriman. Level anak, level ketiga, anak-anak beliau juga beriman. Walaupun ada berselang waktu, tapi semuanya beriman. Dan level cucu juga beriman. Apa? Jadi keluarga yang luar biasa, keluarga yang memiliki keutamaan di dalam menjemput keislaman ini. Diawali dengan seorang ayah yang luar biasa, yaitu Abdullah ibn Abi Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nama ibunya siapa? Nama ibunya adalah Ummul Khair Salma binti Sakhar. Ya. Kalau bapaknya siapa? Abu Quhafah. Ya, Abu Quhafah, dan itu beriman kepada Rasulullah SAW. Nama ibunya adalah Ummul Khair Salma binti Sakhar, putri dari paman Abu Quhafah. Putri dari paman Abu Quhafah. Jadi kalau dulu menikahi anak paman sudah ternyata sejak zaman dahulu, ya. Menikahi anak paman, ya itu sudah biasa, sejak zaman dahulu juga sudah ada. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, kalau kita lihat Abu Bakar dengan rentang usia dengan Rasulullah SAW itu terpaut lebih kurang 3 tahun antara Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar lebih muda 3 tahun setelah 3 tahun berapa bulan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita lihat rentang usia, ya, lebih muda 3 tahun, dan subhanallah keluarga menjadi keluarga pilihan yang membackup dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita berbicara tentang bagaimana sifat fisiknya, ya, fisiknya Abu Bakar seperti apa? Seorang yang tampan, laki-laki yang tampan berkulit putih, namun badannya agak sedikit kurus, wajahnya agak pipih, kemudian matanya cekung. Inilah beliau. Ada warna di wajahnya mirip dengan pewarna kuku. Disebutkan oleh para ahli sirah demikian. Orang tidak terlalu besar, ya, tetapi jiwa yang besar, iman yang tebal, itu menjadi tempat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya selalu meminta dan selalu menjadi sahabat dimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Bahkan ketika dia sudah masuk Islam, 10 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu rata-rata masuk dari dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dakwah beliau, bahkan dengan harta dia. Ini juga pelajaran mahal dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berjuang dengan hartanya. Ikhwah fillah rahimakumullah.
berjuang dengan harta dalam keluarga untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq membebaskan para budak-budak. Para budak-budak di kota Mekah dibebaskan oleh beliau. Sehingga ada di antara keluarganya Abu Bakar itu yang mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kamu bebaskan yang lain. Kamu ajak yang lain untuk Islam. Kenapa kamu bebaskan orang-orang budak yang tidak bernilai ini?" Coba lihat perkataan beliau. Kata dia, "Yang aku lakukan ini hanya semata untuk Allah. Saya tidak menginginkan dari mereka ini apa-apa. Yang saya keluarkan dari harta benda saya adalah menjalankan syariat Allah, membebaskan mereka, mengajak mereka untuk Islam. Tidak menginginkan unsur dunia." Pelajaran mahal dalam keluarga kita, ikhwafillah. Keluarga hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya. Bukan menjadi keluarga yang memusuhi Islam. Bukan menjadi keluarga yang menghalangi dakwah ini. Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam ini. Sebagaimana keluarga Rasulullah, keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lihat, sebagai bukti penopang dakwah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka keluarga yang mulia ini membagi tugas sesuai dengan kapasitas. Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah. Dalam perjalanan hijrahnya, Abdullah ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang ditugaskan mencari berita-berita, mencari kabar di kota Mekah, seperti apa kondisi dan keadaan. Itu tugasnya. Sedangkan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tugasnya sangat luar biasa, seorang gadis, seorang wanita yang punya tugas besar mengantarkan makanan untuk naik ke bukit. Jelas ya? Kalau naik hari ini kita itu 2 jam lebih, Pak. Terjal luar biasa. Sampai digelar dengan seorang wanita dzatun nitaqaini, wanita yang memiliki dua selendang. Asma ini peran besar dalam dakwah, keluarga yang luar biasa di dalam menopang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Digelar dengan dzatun nitaqaini, selendang beliau ini dibelah 2 oleh Asma. Panjang dibelah 2 sama dia, tidak punya tali. Yang satu digunakan untuk mengikat makanan di perutnya. Bayangkan. Ditulis dengan tinta emas dengan gelar Zatun Nitaqaini. Asma. Adapun penggembala kambing yang menjaga domba-domba dan kambing-kambing Abu Bakar Siddiq menyiapkan diperah susunya, diambil untuk makanan yang diantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan totalitas keluarga ini membantu dakwah Islam. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Dengan mengikuti kajian, ajak keluarga kita. Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ajak keluarga kita. Jangan kita menjadi penyuluh dakwah, menjadi orang yang membenci kepada dakwah ini. Karena sesungguhnya dakwah ini adalah amanah yang mesti kita jaga. Keluarga-keluarga muslim punya tanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang ia lakukan di dunia ini. Jadilah keluarga penopang dakwah. Jadilah keluarga yang selalu berada di atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwatal iman, hafizakumullah wa ra'akum. Kalau kita melihat keluarga beliau, mari kita lihat siapa saja yang menjadi keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menikah dengan 4 istri. Menikah dengan 4 istri. Mempunyai anak laki-laki berjumlah 3 orang. Berjumlah 3 orang. Gitu kan? Sementara anak perempuannya juga berjumlah 3 orang. Dengan demikian semua anaknya ya totalnya adalah 6 orang. Mari kita lihat siapa yang 4 itu dan bagaimana anaknya dan siapa saja anak-anaknya. Baik. Yang pertama adalah Qatilah binti Abdul Uzza ibn Abdul Sa'ad ibn Nadar Ummu Kulthum. Nah, ini Qatilah. Dari Qatilah ini lahirlah anak yang bernama Abdullah ibn Abi Bakar. Yang kedua Asma yang digelar dengan Dzatun Nitaqaini. 2 orang yang punya peran besar dalam dakwah. Ayahnya mencontohkan, anak mengikuti. Ayahnya orang yang teguh dalam agama, anak pun mengikuti. Abdullah punya tugas mencari berita, kabar berita, nanti disampaikan. Karena strategi Nabi tidak langsung berbelok dari Mekah menuju Madinah. Tidak. Strategi Nabi dia mencari sebuah tempat. Pastilah orang-orang Quraisy mencari jejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasti mereka sudah sampai pada gua itu. Kalaulah seandainya mereka melihat ke ujung kaki, mereka melihat Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Disitulah kita pernah mendengar dalam sebuah ayat yang Allah abadikan ya, bahwa ketika Abu Bakar khawatir terhadap kondisi ini, maka Nabi mengatakan ya bahwa Abu Bakar, tidaklah kamu mengira kita berdua kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yang akan menjaga kita. Dan Nabi SAW menguatkan beliau, menguatkan ya sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, yang kedua, istri beliau Ummu Ruman. Siapa? Ummu Ruman binti Amir bin Waimir. Dari Ummu Ruman ini lahirlah Abdurrahman dan lahirlah Aisyah. Asma lebih tua dari Aisyah. Asma lebih tua beberapa tahun dari Aisyah radhiyallahu taala anhumah. Gitu ya? Kita jelas bahwa dari Aisyah nanti Abu Bakar radhiyallahu taala menikahkan dengan Rasulullah SAW. Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah di kota Mekah. Ada 3 istri Nabi yang dia nikahi di kota Mekah. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, yang kedua adalah Saudah, yang ketiga adalah Aisyah. Tetapi Nabi SAW serumah dengan Aisyah ketika Nabi telah hijrah ke kota Madinah. Di saat itu Aisyah berusia 9 tahun. Sisanya Nabi SAW menikahi istrinya di Madinah. Istri Nabi 11 orang yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu 9 orang sampai beliau wafat. Maka Aisyah adalah istri, salah satu dari istri dari sekian istrinya yang perawan dan yang muda jika dibandingkan dengan istri-istri yang lainnya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita cerdas yang menjadi guru bagi para sahabat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena masih ada usia Aisyah lebih kurang 40 tahun menjadi guru para sahabat tentang Islam, karena banyak hadis-hadis yang riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wabil khusus berkaitan dengan riwayat-riwayat rumah tangga lebih banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Rasul di rumahnya, yang menceritakan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, min akramin nas wa altafin nas. Itu Aisyah yang menceritakan. Nabi itu laki-laki yang paling lembut dan laki-laki yang paling mulia. Dia menceritakan bagaimana Rasul di rumah. Kata dia, Nabi mengerjakan pekerjaan rumah. Bayangkan,
Nabi SAW mengerjakan pekerjaan rumah. Masa kita tidak mampu dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah yang bisa kita lakukan? Sebagai ikutan kita Rasulullah SAW, kita bisa mencontoh dia. Melakukan apa yang bisa kita lakukan di rumah. Sering saya sampaikan, seseorang di rumah ya memegang sapu itu bukanlah aib. Bahkan mencuci piring bukanlah aib. Membersihkan rumah sebagaimana istri kita membersihkan rumah kita bukan aib. Perkara yang biasa dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada yang menjadi aib dalam hal itu karena Nabi kita yang mulia melakukannya. Kemudian istri beliau yang ketiga adalah Asma binti Umais bin Ma'ad ibn Taim. Nama anaknya adalah Muhammad. Kemudian istri beliau yang keempat Habibah binti Kharijah bin Zaid ibn Al-Khazrajiyah Al-Ansariyah. Inilah, dan dari sini lahirlah nama anaknya Ummu Kulthum. Inilah istri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan anak-anak beliau ya daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka silakan ya kalau ingin meniru dia ini gitu ya. Dari sisi mana saja? Dari jumlah anak silakan, atau dari sisi poin yang pertamanya juga silakan sebagai qudwah bagi orang-orang yang mampu untuk itu ya. Ikhwah fillah kaum muslimin rahimakumullah. Itulah keluarga beliau. Adapun momen-momen atau peristiwa-peristiwa yang mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama putrinya, karena memang paling banyaknya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikisahkan tentang kebersamaan Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam banyak kondisi dan keadaan. Bahwa satu ketika ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi ya perselisihan dengan istrinya. Ya. Aisyah adalah wanita yang muda, wanita yang cerdas, wanita yang juga pencemburu. Karena cemburunya Aisyah kepada Khadijah, ibunda kita, itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, wanita muda. Dan kecemburuan Aisyah itu ya di mana Nabi SAW mampu untuk mengawalnya, mampu untuk meredamnya. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha selalu membuat perumpamaan ya yang menandakan bahwa dia harus lebih dicintai. Begitulah kira-kira daripada ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, karena Nabi SAW ya di saat setiap kali menyembelih hewan kemudian dihadiahkan kepada salah seorang wanita ya, kemudian dihadiahkan daging yang paling bagus kepadanya gitu ya. Dan hal itu bukan masalah hadiah itu menurut Aisyah ya. Bukan masalah Nabi mengasih daging itu kepada wanita itu, bukan. Artinya bukan karena Nabi selalu memberi bukan itu. Ya, tetapi yang membuat masalahnya adalah kenapa wanita itu terus diberikan. Kalau bersedekah Nabi tidak lagi diragukan. Seorang Nabi yang dermawan ya, pribadi yang sangat luar biasa, pemurah. Tapi yang menjadi Aisyah ini menjadikan dia cemburu, kenapa kepada wanita itu terus diberikan. Tahu kita rahasianya? Ternyata wanita itu adalah siapa? Sahabat dekatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya? Ini juga bisa dilakukan ya. Andai di antara kita punya ya kejadiannya seperti Rasulullah SAW ya, telah meninggal istri pertamanya, lah qadarullah dia punya sahabat. Ya sudah, bentuk kita mengingat istri kita ya, maka berikan ya kebaikan kepada sahabatnya. Sebagaimana dalam Islam juga demikian. Di antara bentuk bir kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita menyambung hubungan dengan siapa? Sahabat ayah kita, teman akrab ayah kita, atau teman akrab ibu kita. Kita sambung hubungan silaturahim kita, kita berbuat baik kepadanya. Ini luar biasa dalam Islam. Nah sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ya mengatakan bahwa jika seandainya ada sebuah
eh, lahan yang satu sudah dimakan oleh oleh hewan-hewan yang lain, ya, yang satu lahan masih hijau. Kira-kira ya Rasulullah, ya kemana engkau tambatkan hewan ternakmu? Ini bahasa tinggi, gitu ya. Ya, ada dua lahan wahai Rasul. Yang satu lahan yang sudah dimakan rumputnya oleh hewan-hewan yang lain. Yang satu masih hijau subur, gitu ya. Kira-kira kalau engkau punya hewan ternak, kemana engkau bawa ya hewan ternak itu? Maka tentulah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam faham, ya. Tentu Nabi lebih cerdas lagi, gitu kan, memahami perkataan ini. Nah, tentulah kata Rasulullah SAW, saya akan membawa, menambatkan hewan saya ke tempat yang subur dan hijau. Ya. Inilah baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu ketika, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, mendengarkan pertikaian di rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara siapa? Anak beliau Aisyah dengan siapa? Suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengar dari beliau dari luar, ya, bahwa Aisyah mengangkat suaranya agak tinggi kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala meminta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke rumahnya dan ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Nah, ini ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Ya. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, masuk kemudian meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itulah, ya, Abu Bakar As-Siddiq ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Dengan sedikit memberikan pelajaran, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasul mengatakan, "Wahai Abu Bakar, bukan untuk itu kamu hadir di tengah kami." Nah, ini artinya Rasulullah SAW mengizinkan mertuanya untuk masuk. Nah, ya, inilah kelemah lembutan Rasulullah. Seorang mertua ingin masuk. Nah, ini pelajaran mahal ini. Kalau kita punya masalah dalam rumah tangga kita, bagaimana sikap mertua? Nah, ini. Mertua boleh masuk dalam urusan rumah tangga kita, namun tidak untuk mengkeruhkan, tapi untuk menyelesaikan. Ya, boleh dia memberikan solusi, boleh dia untuk memberikan pandangan-pandangan, tapi tidak untuk memperparah masalah. Sebagian rumah tangga kaum muslimin, ketika mertuanya masuk, semakin runyam masalahnya. Anak mengadu begini, sang ayah tak terima kalau anak diperlakukan demikian. Belum tentu berita itu seperti itu. Tanpa ada tabayun dan cross check, lalu memihak sehabis-habisnya. Ibu juga memihak sehabis-habisnya. Nah, ini ikhwafillah, Rasulullah SAW memberikan izin kepada Rasulullah untuk masuk di dalam permasalahan yang sedang terjadi di rumah tangga Nabi SAW, tapi tidak untuk memperkeruh masalah. Abu Bakar bukan memperkeruh masalah, tapi Abu Bakar ingin memberikan pelajaran, ya, kepada anak agar sedikit memukul. Rasulullah tidak mau anak ini dipukul, istri dia dipukul. Lalu kemudian Abu Bakar keluar. Tak lama kemudian rumah tangga mulia itu pun terdengar canda dan tawa. Terdengar kembali, ya, keindahan dalam kehidupan percakapan mereka. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, masalah dalam rumah tangga akan selalu ada. Ya. Tidak ada orang yang bisa menafikan. Pagi baik-baik aja, hidangkan teh, hidangkan kopi, siang udah berubah. Itu biasa terjadi. Kan?
Sore hari Masya Allah lembutnya bukan main. Senyumnya indah sekali. Wangi semerbak di rumah. Tiba-tiba besok pagi sudah berubah wajahnya. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Tapi bagaimana ini tidak boleh berlarut-larut. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita dari anaknya, peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya dari anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam rumah tangga ini bukan mencari siapa menang siapa kalah. Saya laki-laki saya harus menang. Saya perempuan saya harus menang. Ya. Egonya laki-laki ini panjang. Begitupun perasaan seorang wanita juga begitu tebal. Nah, kedua kondisi keadaan ini kalau masing-masing merasa benar, di dalam Islam Allah menyebutkan wassulhu khair. Berdamai itu adalah baik. Allah katakan wa uhdiratil anfusus syuh. Ternyata Pak, jiwa kita ini punya rasa bakhil, punya egonya, punya rasa tidak mau mengalah. Untuk bisa berdamai mestilah ada di antara orang yang sedang berdamai menurunkan haknya, mengalah agar perdamaian itu datang. Dalam suami istri bisa terjadi. Mungkin istri kita yang salah, tak ada salah kita untuk mendatanginya. Meminta maaf di saat kita benar bukan sebuah kerendahan dan kekalahan. Yang kita inginkan ingat adalah keberkahan rumah tangga. Karena ketika api ditambah dengan api menjadi besar. Setan ketawa, kita menjadi merana. Rumah tangga hancur, kemudian anak berantakan. Hilang kekuatan kita. Jelas? Pertikaian antara saudara-saudara, yang abang merasa benar, yang adik pun merasa benar. Mungkin kedua-duanya punya punya kebenaran. Tapi mesti ada yang menurunkan haknya, yang mengalah atas saudaranya, menurunkan rasa benar yang ada di hatinya. Sudah, demi perdamaian, demi kebaikan saya mengalah. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah keluarga mulia. Keluarga Rasulullah SAW lahir dari seorang wanita yang dididik oleh seorang ayah yang mulia, yang jujur, bertakwa, beriman kepada Allah, As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Keluarga mulia, keluarga yang indah. Azan masuk waktu ya. Gimana di sini? Azan dulu. Enggak tahu azan. Baik, belum ya? Baik. Ikhwafillah rahmatullah. Maka sekali lagi, ketika kita menginginkan kebaikan ya dalam rumah tangga, maka kita tidak mau kita ini yang paling benar. Bahkan saya sampaikan satu hadis kepada para ummahat. Para ummahat ya, baik. Langsung kita tutup. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Tadi saya sudah janjikan ya, satu kalimat saya minta izin, 1 menit. Bahwa nasihat untuk para ummahat. Rasulullah SAW mengatakan, awala adullukum min nisaikum min al-jannah. Maukah kalian aku tunjukkan wanita penghuni surga? Dia, kata Nabi, ketika dia disakiti oleh istrinya, oleh suaminya, ketika ia disakiti oleh suaminya, bahkan dizalimi oleh suaminya, maka dia tidak segan-segan untuk mendatangi suaminya, lalu mengatakan, la adzuqu ghamdan hatta tardah. Wahai suamiku, aku tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini sampai engkau ridha kepadaku. Walaupun dia tersakiti, walaupun dia terzalimi, dia mulia datang meminta maaf kepada suami. Dia bukan kalah, tapi mulia. Dia bukan hina, tapi orang-orang yang dimuliakan Allah SWT.
Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.